ini sepertinya cukup banyak aliran investasi yang masuk ke industri logam dasar. Nah, bagaimana kira-kira secara keseluruhan investasi ataupun khususnya manufaktur logam selama tahun 2024 dan kira-kira prospeknya pada tahun 2025 ini? Kita lihat di tahun 2024, pada triwulan pertama saja itu sudah mencapai sekitar PDB-nya 5,05%. Kemudian kita tahu bahwa kontribusi manufaktur terhadap PDB ini kita cukup besar di manufaktur sampai 17% dengan pertumbuhan 4,6%. Nah ini tentunya pemerintah ingin mengacu terus bahwa pertumbuhan yang ditargetkan di angka 4,8% ke depan itu merupakan sesuatu yang harus kita capai. Nah tetapi di tahun 2024 ini memang di awal-awal kita mengalami sedikit fluktuasi ya, yang namanya Purchase Management Index itu adalah pernah mengalami pada saat di pertama kita bisa di angka 51, kemudian meningkat menjadi 52, di mana kalau di dalam catatannya PMI 5152 itu adalah dalam fase yang ekspansi. Namun di akhir tahun 2024 sempat mengalami penurunan sampai 49,3 dan sempat menyentuh 48,9. Nah, namun perindustrian kemarin terakhir di Desember merilis kita bisa mencapai di atas 52. Ya, 52, saya belakangnya tidak begitu ingat, 52%, di mana ini jika dibandingkan dengan negara-negara lain merupakan cukup membanggakan. Artinya dibandingkan dengan China yang hanya 50, Vietnam dan seterusnya itu di bawah 50 sampai 48. Nah ini merupakan saya rasa suatu modal yang kuat supaya nanti di tahun 2005 ini kita bisa lepas landas lagi khususnya di industri logam dasar dan industri permesinan yang akan kita songsong. Nah tentunya juga prestasi terakhir di akhir Desember ini ada saya buka data di sini sekitar ekspor besi itu sekitar 25,7%. Nah ini menunjukkan bahwa daya saing sektor industri logam di kita itu lumayan cukup bisa diperhitungkan di area baik itu area regional Asia maupun secara global. Baik, ini kan Desember tadi yang sudah menjadi prestasi begitu ya. Kita selama PMI kontraksi hampir 4 bulan lebih beruntun. Desember tapi menunjukkan ekspansinya menjadi 51,2 perkiraan kalau tidak salah. Ini seberapa besar faktor yang ada kontribusi dari industri logam dan juga mesin sendiri? Jadi begini, kelihatannya bahwa yang mendukung daripada industri-industri PMI tadi itu adalah masih keberlanjutannya program hilirisasi yang didorong oleh pemerintah, di mana kita tahu bahwa hilirisasi logam dasar tersebut adalah memberikan suatu nilai tambah ya, nilai tambah dari barang tambang menjadi barang setengah jadi. Nah kita sendiri dalam industri kelompok gamma ini itu adalah justru off-takernya daripada produk hilirisasi tersebut, karena kita membutuhkan bahan baku setengah jadi untuk dibentuk menjadi permesinan, ya, baik itu dalam bentuk mesin presisi maupun mesin-mesin untuk kepentingan mensupport manufaktur. Nah, tentunya dengan adanya program hilirisasi ini kita berharap bahwa tidak hanya sampai di situ, ya, bukan hanya sampai menjadi mengolah dari bahan mentah menjadi bahan jadi dengan dibelikannya smelter dan pemurnian logam, namun kita juga ingin menyongsong nih. Industri permesinan juga harus siap nih ya, karena memang salah satu daripada kendala dari industri kami di industri logam, pembentukan logam dan permesinan itu adalah ketersediaannya bahan baku tersebut. Ya, jadi bahan baku tersebut kalau yang untuk common steel mungkin mungkin kita mudah dapat ya, tapi kalau sudah berupa stainless steel, kemudian yang low alloy steel yang kira-kira untuk industri permesinan yang memerlukan precision yang tinggi dan kekuatan yang tinggi, ini memang ini perlu didorong oleh pemerintah, oleh pelaku usaha juga, dan kita buka kira-kira supaya bisa merangsang orang masuk ke dalam investasi industri pengolahan logam dalam bentuk yang punya nilai tinggi yang lebih tinggi. Oke, tapi sejauh ini untuk bahan bakunya masih dari lokal atau kita impor?
Bahan baku yang ada di kita sebetulnya low alloy steel itu ya, itu adalah bahan utamanya adalah carbon steel seperti biasa dan nikel. Ya, sebetulnya kita tahu bahwa kita merupakan produsen nikel yang cukup besar di dunia, sehingga ini merupakan suatu peluang. Ya, kalau kita bisa menerapkan teknologi-teknologi paduan yang bisa memproduksi baja-baja paduan nikel yang tinggi, kemudian bisa dimanfaatkan oleh industri manufaktur permesinan, itu sudah sangat membantu. Sehingga kita ketergantungan dari luar akan lebih bisa lebih ditekan, sehingga bisa meningkatkan competitiveness daripada produk-produk kita. Baik. Begitu. Berarti memang program hilirisasi ini sangat baik sekali karena juga meningkatkan produktivitas di dalam negeri. Betul, ya? Karena kita mungkin nanti akan dilihat bahwa tingkat ketergantungan daripada supply ya, rantai pasok daripada bahan baku tersebut, kemudian kita tentunya ujung-ujungnya menjadi menurunkan kos produksi. Di samping ya, pemerintah sudah menurunkan dana APBN-nya untuk memberikan katakanlah menurunkan faktor-faktor ataupun ekosistem yang bisa menurunkan angka produksi. Misalnya infrastruktur, kos logistik, energi ya, dalam hal ini Kementerian SDM misalnya dengan cara dia mengucurkan dana APBN, membangun jaringan pipa gas yang bisa dimanfaatkan oleh industri-industri sekitarnya. Dan ini sangat membantu sehingga ini ke depannya bisa menurunkan ongkos produksi yang pada ujungnya meningkatkan daya saing yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Begitu.